Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Desi Handayani, NIM 180110051, kelas 6A reguler sore, jurusan S1 Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya mengenai pada sistem informasi manajemen, mengenai implementasi sistem informasi manajemen berbasis SID atau sistem informasi desa pada Desa Sawan. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan pelayanan publik turut serta adaptif dengan perkembangan yang ada. Wilayah pedesaan seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan agar masyarakat di pedesaan dapat terhubung dengan internet. Menurut Nur Setiawan dan garis RR pada tahun 2018 menyatakan bahwa perkembangan informasi dan internet berdampak pula kepada pemerintah daerah yang harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan media internet. Sehingga muncul sebuah konsep government sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, dan tentunya saat ini kita telah memasuki era keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang telah mempunyai website desa. Tetapi dari hasil observasi pendahuluan terdapat permasalahan, di antaranya akses layanan yang belum sepenuhnya secara daring, sumber daya manusia pengelolaan website terbatas, dan akses internet yang masih terhambat oleh lemahnya sinyal atau jaringan koneksi internet. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi, kebijakan, dan strategi dalam upaya pengembangan SID atau Sistem Informasi Desa di wilayah Desa Sawan. Aksesibilitas jangkauan dari SID atau Sistem Informasi Desa sendiri belum tersensus dengan rinci. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Desa atau SID. Yang ketiga, bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa atau SID pada pemerintahan Desa Sawan. Apakah sudah dijalankan secara maksimal atau belum? Yang selanjutnya, saya akan langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya biasa disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Melalui penghubung keluaran atau output, untuk subsistem akan menjadi masukan atau input subsistem yang lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Suatu sistem pasti mempunyai satu tujuan atau goal atau sasaran yang objektif. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian informasi. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Beberapa ahli mendefinisikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Agus Mulyanto pada tahun 2009, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Yang kedua, menurut Jugianto pada tahun 2009, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, mengemukakan definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang ketiga, secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information,
pada tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar atau konsep ide. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi. Menyangkut pemahaman tentang pengertian sistem informasi ini, Agus Mulyanto pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi, Konsep dan Aplikasi mengutipkan beberapa pendapat para ahli diantaranya. Yang pertama, menurut James Altucher, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodner dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor risiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi dapat ditangani atau dihasilkan dalam suatu fungsi organisasi yang dapat ditentukan banyaknya sangat penting karena sistem informasi memberikan informasi formal mengenai keadaan yang memberikan tingkat kemungkinan meramalkan yang lebih besar kepada pemakai baik mengenai kejadian maupun mengenai hasil kegiatan atau termasuk kegiatan pemakai sendiri. Hal-hal yang dapat ditentukan oleh nilai informasi adalah manfaat dan biaya untuk mendapatkan suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya atau untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknik sistem informasi manajemen untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat yang memungkinkan pertimbangan alternatif-alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan yang di dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh sebuah tingkatan manajemen. Adapun karakteristik dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang kedua, sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.
Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa datang. Yang keempat, sistem informasi manajemen biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. Yang kelima, sistem informasi manajemen Sistem informasi manajemen juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data dari luar organisasi. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol, dan perencanaan bagi staf yang sudah senior. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi desa atau SID. Koneksi internet di pedesaan telah memasuki era digitalisasi desa, di mana informasi yang berkembang dari internet dapat diakses langsung oleh masyarakat pedesaan. Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yakni dengan mengimplementasikan sistem informasi desa atau SID dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Wilhelm Wauw, dalam Sulistyowati Fadjarini dan Dipyorin MC Kanra R pada tahun 2013 menyatakan bahwa sistem informasi desa atau SID adalah informasi yang mengimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan web, sehingga informasi ini dapat diakses oleh warga. Lisensi SID dikembangkan dalam platform sistem perangkat lunak bebas dan terbuka atau free and open source software, yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, SID atau Sistem Informasi Desa dirancang untuk menyajikan informasi dan tentunya dapat membantu pelayanan sektor publik. Salah satu yang dapat diimplementasikan yakni pelayanan kependudukan. Menurut Hidayatullah Syarif dan Mulyadi Cisdei, pada tahun 2015 menyatakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis web atau online, atau dikenal pula dengan istilah e-service, merupakan sebuah terobosan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa sekaligus optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi, yang mana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun. Inilah yang menjadi menarik tentang implementasi dari sistem informasi desa yang dapat menjangkau masyarakat desa. Sistem informasi desa itu sendiri merupakan adopsi dari implementasi government. Dalam Undang-Undang Desa, bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, yaitu pasal 86, disebutkan bahwa yang pertama, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang ketiga, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Yang keempat, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang kelima, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa
dan dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemerintah daerah, kabupaten atau kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten atau kota untuk desa. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai implementasi sistem informasi desa pada Desa Sawan. Melalui beberapa informasi yang saya dapatkan mengenai sistem informasi desa atau SID pada pemerintahan Desa Sawan, saya menggunakan teknik observasi dan juga wawancara pada beberapa perangkat desa. Sistem informasi desa yang dimiliki Desa Sawan terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain ID ataupun ada pula yang hanya masih berupa web blog. Pada SID atau sistem informasi desa pada Desa Sawan sudah diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Alamat website untuk sistem informasi desa pada Desa Sawan dapat diakses pada alamat http://sawan-buleleng.desa.id. Dapat dilihat di atas bagaimana tampilan dari sistem informasi desa pada Desa Sawan. Berikut merupakan halaman login dari aplikasi sistem informasi desa pada Desa Sawan. Pada gambar di atas sudah terdapat halaman untuk mengakses aplikasi SID atau sistem informasi desa. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh staf bagian operator pada pemerintahan Desa Sawan sendiri. Nantinya staf tersebut akan memasukkan username dan juga password agar bisa membuka halaman utama pada aplikasi tersebut. Seperti pada gambar di atas, di sana terdapat tampilan untuk mengakses beberapa menu, yaitu penduduk, statistik, cetak surat, analisis, pengguna, database, admin web, dan laporan. Pada aplikasi SID atau Sistem Informasi Desa ini sendiri sudah terintegrasi dengan website desa. Jadi apapun yang sudah diupdate pada desa nantinya juga akan terupdate pada website desa sendiri. Hal ini akan menciptakan transparansi antara pihak pemerintah desa dan juga masyarakat desa, agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa. Pemerintah Desa Sawan sendiri sudah membuat sistem informasi berupa website yang beralamat http://sawan-buleleng.desa.id. Pada website tersebut, bila kalian mengklik alamat website tersebut akan muncul pada halaman website Desa Sawan. Dilihat dari peta atau situs website desa tersebut telah sesuai dengan konsep sistem informasi desa yang terintegrasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan atau update. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 86 Ayat 4 menyatakan bahwa sistem informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Berdasarkan peta situs dari website Desa Sawan, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya di dalam website tersebut terdapat menu data desa, peta desa, dan berita desa. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Manajemen yang terkomputerisasi diharapkan mampu membantu dalam penentuan kebijakan pemerintahan desa, dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen yang diterapkan, tentunya akan membantu dalam setiap pelaksanaan program desa yang berkelanjutan. Nah, pada tampilan website Desa Sawan seperti pada gambar di atas, di sana masyarakat Desa Sawan dapat mengetahui banyak informasi desa seperti kegiatan pemerintahan desa dan penganggaran desa. Apabila masyarakat Desa Sawan sendiri memiliki beberapa keluhan, masyarakat
sendiri bisa langsung menuliskan keluhannya pada layanan mandiri yang sudah disediakan di website tersebut. Hal ini akan memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan solusi dengan cepat tanpa harus pergi ke kantor kepala desa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian mengenai implementasi sistem informasi desa pada pemerintah Desa Sawan. Untuk kesimpulannya, sistem informasi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat tingkat ekonomi dan pendidikannya rendah sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya yang tinggi. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan informasinya. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik, pengambilan keputusan yang logis, membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi desa atau SID di Desa Sawan belum sepenuhnya terintegrasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan SID, yaitu yang pertama sumber daya manusia atau SDM, yang kedua infrastruktur, dan yang ketiga kesiapan teknologi SDM. Dalam hal ini tertuju pada kurangnya operator komputer di pemerintahan desa. Sedangkan untuk infrastruktur, yakni jaringan telekomunikasi yang belum tercapai, dan untuk faktor kesiapan teknologi, yaitu belum semua orang siap dengan adanya teknologi yang dikembangkan. Untuk itu, diperlukan edukasi dan penambahan sumber daya manusia dalam peningkatan serta optimalisasi dari sistem informasi desa atau SID. Dan untuk selanjutnya, saran bagi saya sendiri pada bagaimana implementasi SID di Desa Sawan, itu menurut pandangan saya sendiri yang perlu diperbaiki lagi dalam sistem informasi desa atau SID pada Desa Sawan adalah kurangnya diupdate informasi mengenai data desa seperti data pendidikan dan data pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi pihak pemerintah desa dengan penduduk desa sendiri, sehingga diperlukan agar selalu mengupdate di setiap tahunnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton bagaimana presentasi saya sampai selesai. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.